Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bersatu untuk musibah. Pada saat musibah memang begitu banyak hal yang harusnya kita lakukan untuk sesama. Tapi kadang juga cukup sulit ketika kita pun juga dilanda musibah. Ada rasa keengganan, ada rasa ingin menyelamatkan diri, ada muncul kembali individualisme yang ada di dalam diri, idealisme dan lain sebagainya, sehingga tolong diri sendiri dulu sebelum kita menolong orang lain. Padahal kan mungkin juga orang lain begitu membutuhkan, mungkin kalau dibicarakan skala prioritasnya pun juga mungkin akan terlihat berbeda. Kita bicara mengenai konten, Bu, tadi sempat terpotong dengan jeda iklan. Kalau kita bicara mengenai konten, pada saat orang membantu, terutama public figure, Bu ya, dalam hal ini pengusaha, artis, ataupun mereka yang memiliki pengikut di sosial media yang begitu banyak, dalam hal ini untuk tujuan mereka disampaikan seringkali untuk mengundang rasa ketertarikan orang lain juga untuk membantu. Walaupun yang terlihat akhirnya dari seluruh kegiatannya dibikin dokumentasi dan dipublikasi, Bu. Apapun yang kemudian bentuk bantuannya pasti dipublikasi. Sejauh mana sebenarnya ketika kita membantu untuk tetap menjaga keikhlasan itu sendiri, Bu? Ya, baik. Keikhlasan itu kan sulit ya mengukurnya ya, dan mungkin ketika orang ditanya ikhlas atau tidak, dia pun juga bertanya-tanya, saya ikhlas atau tidak begitu. Tetapi memang fenomena seperti ini tidak bisa kita hindari, tentu saja ada plus dan minusnya ya. Tetapi di dunia seperti ini itu wajar terjadi, dan satu hal yang positif adalah modeling. Jadi ada suatu public figure kan nanti akan memberikan influence pada masyarakat, sehingga mereka juga tergerak gitu. Orang yang hartanya sedemikian banyak gitu yang mampu, mengapa saya juga tidak bergerak seperti itu? Mengapa saya juga tidak melakukannya? Nah, itu saya pikir bagus, dan kalau kita lihat dari sisi niat mungkin ya, itu urusan pribadilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ya. juga untuk menghakimi bahwa itu bentuk ria, bentuk ketidakikhlasan seseorang, karena kita tidak pernah tahu kadar keikhlasan seseorang dan niatnya itu tadi, Bu ya. Daripada mikir seperti itu, kan lihat diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan gitu. Itu ke yang orang harus lain. sering Itu, kali iya. dijadikan tugas untuk diri kita. Tapi kalau kita bicara mengenai para sahabat, Bu, para sahabat ini sendiri kan kadar-kadar pada saat melakukan sedekah, infak dan lain sebagainya memiliki kadar masing-masing. Kalau kita ketahui semacam Sayyidina Abu Bakar yang memang tidak memikirkan untuk dirinya. Iya. Berbeda halnya mungkin dengan Sayyidina Umar, berbeda halnya dengan Sayyidina Utsman begitu. Iya. Nah, ini kan juga semacam menjadi tolak ukur untuk kita, apakah memang ketika seseorang itu sendiri melakukan sedekah, apakah memang harus untuk kemudian juga memiliki rujukannya ke Sayyidina Abu Bakar saat itu yang memang tidak memikirkan untuk diri pribadi karena tingkat keimanannya pun juga tidak bisa dideskripsikan dengan orang lain begitu, atau memang juga masih ada bentuk memikirkan untuk diri, keluarga dan lain sebagainya, dan ada kewajiban-kewajiban lainnya begitu. Ya, kalau melihat rujuk kepada sahabat ya, mereka itu altruis, itu contoh yang paling sempurna dari altruisme ya. Tetapi bagi kita memang beliau bisa menjadi ibrah, kemudian juga model ya, bahwa dan banyak saya pikir ya tokoh-tokoh public figure juga yang mereka dananya sedemikian banyaknya, dan itu kalau kita lihat misalnya 75 miliar itu siapa yang sudah bisa menyumbang seperti itu. Tapi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kalau kalkulasi dana yang sudah mereka berikan saat ini tuh bisa mencapai sampai 75 miliar gitu. Dan itu ya luar biasa sekali. Dan itu dana pribadi. Ya, saya pikir untuk itu ya, dan itu ikhlas gitu mereka berikan. Baik. Nah, kalau saat ini kan memang juga kita ketahui memang peranan dari bantu-membantu ini sendiri kan memang kita ketahui bukan hanya dalam bentuk dana sebenarnya. Banyak juga dari para influencer atau orang-orang public figure di sana yang memiliki begitu banyak followers atau pengikut begitu, mereka mengumpulkan dana dari teman-temannya, dari sesama rekan-rekannya, tidak memang murni secara utuh hasil dari bantuan secara pribadi. Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Ya, itu gerakan sosial yang bagus sekali ya. Di masa seperti ini, ketika orang sudah mulai tidak peduli, ketika orang mungkin tidak tahu arah hidup ya,
hidup tuh ya udah dengan menumpuk kekayaan, kemudian juga bagaimana aku bisa survive. Tetapi dengan adanya seperti itu, ada influencer, kemudian juga itu akan membuat suatu empati, akan membuat suatu gerak hati seseorang, motivasi untuk menyisihkan sebagian dana yang dia miliki. Tentu saja tidak bisa 100% ya, tetapi ada gitu. Dan yang penting adalah rutinitasnya. Sekarang ini muncul gerakan misalnya Jumat Berkah gitu. Itu menarik sekali. Kemudian juga di Jawa ada yang namanya cantelan. Itu pernah dengar ya cantelan itu? Belum, Bu. Seperti itu, apa itu? Kan masyarakat ini sangat kesulitan di masa banjir, kemudian juga pandemi, memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk misalnya menyediakan sayur, lauk dan sebagainya. Nah, orang-orang itu mengumpulkan dana, kemudian menjadikannya bahan siap masak. Atau mungkin makanan yang siap disantap oleh orang-orang. Dan itu dicantelkan itu digantungkan, siapapun boleh mengambil gitu. Itu kan juga untuk menjaga niat ya. Baik. Bahwa dia ini hak gitu ya dari orang-orang yang memang memerlukannya, tetapi para penyumbang tadi juga memiliki kewajiban, sehingga anonim juga di sini. Baik. Satu hal yang Nah, menarik. kemarin juga kita sempat mungkin di pemberitaan begitu, bayar dengan senyuman, dengan apa yang kemudian juga diberikan bantuan pada saat di Pulau Jawa kemarin juga ada beberapa pemberitaan terkait hal itu. Nah, begitu banyak sebenarnya tumbuh rasa tolong menolong, empati dan lain sebagainya di tengah kesulitan kita yang kemudian juga kian mendera begitu, Bu. Tapi terlepas dari itu semua, tadi Ibu sempat singgung bicara mengenai gerak hati. Gerak hati ini sendiri kan, Bu, cukup sulit, Bu, ya, untuk kita mengontrol. Kadang kan juga ada gerak hati yang dimana untuk mendorong kita untuk masih banyak kok yang lain selain saya yang bisa membantu. Tapi masih banyak juga kok orang-orang yang kemudian juga tidak memikirkan akan gerak semacam orang lain, tapi dia memfokuskan dengan gerak hatinya untuk bisa membantu apa yang dia bisa bantu untuk kemudian bisa membantu kepada orang lain. Sejauh mana sebenarnya kita melawan gerak hati itu tadi, Bu, untuk dalam membantu, sedangkan kita pun juga begitu merasa kekurangan misalkan. Ini menarik ya, ketika kita bicara perilaku manusia itu kan juga tidak selamanya berhati malaikat ya, tetapi manusia juga penuh dengan perjuangan untuk mengatasi rasa ikhlasnya, rasa riaknya dan sebagainya. Satu penelitian psikologi yang menarik ini, Mas, ya, bahwa ada kasus misalnya kita lihat kecelakaan di pinggir jalan. Yang terjadi apa? Lebih banyak yang nonton dibanding yang menolong. Betul, apalagi sekarang memvideokan, Bu, ya. Iya, kemarin waktu gempa di Jogja saja banyak yang datang ke lokasi hanya untuk akhirnya selfie gitu. Ini kan suatu perilaku yang apa itu ya? Kok bisa seperti ini? Di mana letak empati gitu? Dan yang menarik sebenarnya ini selain karena faktor individu, juga faktor lingkungan atau mungkin faktor situasi maksud saya ya. Bahwa misalnya kalau ada orang yang kecelakaan banyak yang nonton, mengapa? Karena menolong itu beresiko. Beresiko dia akan misalnya jadi saksi ya ketika itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga yang kedua, orang pilih aman gitu. Kan ada orang lain yang menolong gitu. Jadi ada diffusion of responsibility. Apalagi bagi mereka yang mungkin hanya naik motor gitu kan, Bu, tidak ada akses untuk kemudian mengantar misalkan yang bersangkutan untuk kemudian di rumah sakit. Nah, artinya memang juga hal tersebut sekali lagi rasa aman itu yang diperlukan oleh manusia di atas dari rasa empati itu tadi. Sebenarnya bagaimana seseorang menilai, memosisikan dirinya. Saya sanggup nggak nolong gitu. Kalau saya misalnya ada kecelakaan seperti itu ya, dan saya mungkin nggak nolong, saya akan pergi untuk menghindari keramaian yang tidak diperlukan dan membuat suasana makin kacau gitu. Setidaknya seperti itu. Iya. Setidaknya seperti itu. Jadi bukan berarti juga bagi mereka yang pergi untuk kemudian semacam tidak memiliki rasa empati, padahal sebenarnya untuk meminimalisir kerumunan agar yang membantu dapat aksesnya lebih mudah sebenarnya gitu. Jadi bagaimana orang memosisikan dirinya. Tapi tentu saja ya ini ada suatu tadi tetap harus ada role model. Orang harus bisa untuk berbuat sesuai dengan kadar yang dia miliki, apa yang dia bisa lakukan itu gitu. Apakah itu juga bagian dari dampak perkembangan teknologi saat ini, Bu? Karena kan sebanyak begitu, anggaplah kebakaran, musibah kebakaran. Begitu banyak orang yang kemudian berkerumun di tengah kebakaran untuk sekedar memvideo dan mengunggahnya di sosial media mereka, dibandingkan membantu ketika mereka mengetahui bahwa harta benda sang pemilik masih ada di dalam begitu. Iya.
itu memang efek ya, efek atau mungkin dampak, tetapi tetap sebenarnya bisa diolah ya, bisa diolah. Bagaimana kalau konten-konten itu kemudian juga di organisasi misalnya, jadi lebih ke apa sih yang bisa dilakukan gitu. Setelah konten diunggah terus apa selanjutnya, kan ada orang yang perlu untuk melakukan suatu penyadaran, pemotivasian agar Jadi tidak hanya putus sebagai iya, informasi, betul. tapi Iya. juga ada gerakan untuk persuasi gitu Bu ya. Iya, Persuasi untuk membantu dalam hal mengajak begitu bahwa di sini ada terjadi musibah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa menggalang akan bantuan baik itu dana, baju atau yang lainnya begitu. Nah, menarik ini Bu, kalau kita bicara mengenai kondisi ketika bantu membantu. Seseorang itu sendiri kan memang juga cukup unik Bu ya. Setiap manusia ini kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada yang kemudian juga tanggap akan suatu hal, ada yang memang berproses untuk memikirkan sesuatu hal dengan rencana yang begitu matang. Betul. Ada pun juga yang secara responsif atau bahkan lelet kadang sudah mengetahui bahkan tidak melakukan akan hal yang memang seharusnya dilakukan. Iya. Nah, apakah itu juga berkaitan dengan empati? Ya, empati itu kan suatu emosi yang sudah level tinggi ya, high order gitu. Dan memang ada karakteristik-karakteristik tertentu, seperti wanita misalnya, dia akan lebih Peka. mudah menolong dalam situasi-situasi yang misalnya untuk memberi hutang orang misalnya, atau untuk memberi sumbangan tenaga gitu. Kalau laki-laki lebih ke situasi emergensi. Mungkin sesuai fitrah atau nalurinya juga ya. Kemudian juga semakin orang itu dewasa, rasa empatinya semakin tumbuh. Nah, ini juga satu hal yang juga perlu kita cermati, bahwa empati harus ditunjukkan kepada atau diajarkan kepada anak-anak. Tidak harus menunggu gitu ya, orang tuh punya pengalaman, tetapi juga ada pembelajaran, ada role model, ada skill yang diajarkan. Empati ini perlu ditumbuhkan gitu. Nah, nanti kita akan bicara nih bagaimana sebenarnya dalam hal ini ketika kita misalkan sudah dewasa, pasti struggle-nya untuk bisa menumbuhkan empati cukup sulit karena sudah dasarnya mungkin belum dimiliki dari lingkungan, dari pendidikan. Tapi bagaimana sebenarnya cara untuk menanamkan empati itu, kita akan bahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.